Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menyampaikan tausiah agama untuk kebaikan, untuk kebenaran diri kita semua, agar nanti mudah untuk melangkah dan berjalan menuju negeri selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kali ini kita hendak menyambung kajian yang sudah-sudah, yaitu tentang rukun iman yang 6. Kalau tempo hari kita sudah menyampaikan rukun iman yang pertama, yaitu iman kami dengan Allah. Nah sekarang lain lagi, kita hendak menyampaikan rukun iman yang kedua, iman dengan malaikat. Ingat, iman dengan malaikat, bukan kepada malaikat. Jadi si iman ini ada hubungannya dengan malaikat, dekat hubungannya. Nah, kita mengkaji kajian ini. Bukan iman kepada malaikat, tetapi iman dengan malaikat. Karena dua kalimat ini seperti sama, tapi berbeda. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita menyampaikan tentang persoalan malaikat ini, baik kita mulai dahulu mengartikan iman. Apa itu iman? Nah, kalau dalam kajian tasawuf atau kajian lama yang disampaikan oleh Rasulullah, iman itu adalah cermin bagi Allah. Wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Jadi iman itu ya cermin bagi Allah. Kalau Allah bercermin, di dalam cermin itu pasti Muhammad. Muhammad itulah cerminan Allah. Muhammad itulah mitsalnya Allah. Nanti ada turunannya. Ada turunannya. Dia bukan cermin, tetapi cahaya. Tapi tetap mitsalnya Allah. Siapa itu? Kita. Makanya antara kita dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, pada hakikatnya satu, tidak dapat dibedakan. Satu, tidak dapat dipisahkan. Satu, tidak pula boleh disamakan. Hanya kapasitas kita dengan Muhammad itu berbeda. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad tadi, itu adalah wujud serta Allah. Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, mereka nyata pada beliau. Kalau kita adalah wujud serta Muhammad. Suara Muhammad, kata Muhammad, perbuatan Muhammad tidak nyata, mereka nyata pada kita. Itu yang dikehendaki. Itu yang dikehendaki. Tetapi kebanyakan tidak begitu. Nah, kalau kita sudah wujud serta Muhammad, Muhammad itu wujud serta Allah. Tentu antara kita dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibedakan, yang tidak bisa dipisahkan, dan tidak pula boleh disamakan. Karena iman itu cermin bagi Allah. Wajib dia pada Muhammad dan cahaya ianya pada kita. Jadi iman dengan malaikat. Percaya kepada petugasnya Allah. Itu pengertian iman dengan malaikat. Tapi kalau iman kepada malaikat, itu artinya percaya kepada petugas yang diutus oleh Muhammad. Jadi Muhammad itu ada utusan juga. Kita percaya dengannya. Kebenaran mereka adalah petugas, maka mereka adalah malaikat. Bahasanya iman kepada malaikat.
Kalau kita beriman kepada Muhammad, bahasanya iman dengan malaikat. Apakah Muhammad ini malaikat? Apakah Muhammad ini petugas daripada Allah? Jawabnya iya. Dia adalah utusan, dia adalah hamba, dia adalah petugas Allah untuk semua ruh yang ada di dada kita. Nah, itu kisahnya. Nah, hari ini kita membedah kepada persoalan itu. Baik, sebelum kita masuk pada pengertian malaikat, perlu saya jelaskan susunan, struktur daripada keberadaan diri kita. Pertama, tubuh badan jasad. Inilah dia. Itu tubuh badan jasad. Nah, di dalam tubuh badan jasad ada jiwa. Ada an-nasu. Ada manusia. Mengapa begitu bahasanya? Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Dijawab oleh beliau, "Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita." Sudah penuh rongga pada kita itu dengan anasir angin. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu?" Dijawab oleh beliau, sebab timbul nafsu adalah karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Dia juga ada di dalam tubuh ini. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia?" Dijawab oleh beliau, sebab timbul dunia adalah karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan?" Dijawab oleh beliau, sebab timbul syaitan adalah karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Jadi di dalam tubuh ini ada anasir angin yang telah memenuhi segala rongga pada kita. Di dalam tubuh ini ada urat, benak, dan tulang. Di dalam tubuh ini ada daging, kulit, dan bulu. Di dalam tubuh ini ada darah. Satu di antara komponen tubuh itu adalah hati. Yang di dalam hati itu adalah ruh atau mukmin tadi, atau diri yang sudah di pada kita. Maka strukturnya adalah di dalam badan ada jiwa atau nafs. Jadi jiwa atau nafs ini adalah gabungan daripada anasir angin yang bernama roh rehan, anasir air yang bernama roh rahmani, anasir tanah yang bernama roh jasmani, anasir api yang bernama roh idafi. Jadi disatukan, dia adalah jiwa, dia adalah an-nasu. Nah, di dalam hati itu ada ruh, ada mukmin atau ada diri yang sebenarnya pada kita. Makanya di dalam tubuh ada jiwa, di dalam jiwa ada ruh. Saya ulangi lagi, di dalam tubuh ada jiwa atau an-nafs atau an-nasu. Di dalam jiwa ada ruh. Di dalam ruh ada rasa. Di dalam ruh ada rasa. Rasa surga, rasa neraka. Tergantung mereka memilih apa. Di dalam rasa ada sifat. Yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Di dalam sifat ada hidup. Dia
tidak berujung, dia tidak bertepi, dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia adalah pancaran daripada keberadaan Allah dan Rasulnya. Jadi itulah lapisan daripada diri kita, saudara. Tubuh, jiwa, ruh, rasa, sifat, hidup. Nah, ini harus ada pengelolanya. Harus ada pengurusnya. Makanya pada surah At-Tariq dinyatakan oleh Allah dan Rasul, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Setiap diri itu ada penjaganya. Ada pengurusnya. Setiap diri. Artinya setiap tubuh. Ada pengurusnya, ada pekerjanya. Bahkan di setiap lapis tubuh itu sendiri. Mulai daripada tubuh, jiwa, ruh, rasa, sifat, hidup. Ada penjaganya, ada pengurusnya. Ada yang mengelolanya. Itu yang sebenarnya in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Oleh karena kita berbicara tentang iman dengan malaikat, bukan iman kepada malaikat, maka ini kajiannya agak beda daripada pemahaman secara umum. Nah, kata Rasulullah, malaikat itu jumlahnya triliunan lebih, bahkan banyak dan tidak terhitung. Tetapi yang wajib diketahui adalah 10. 1. Jibril berperan sebagai penyampai wahyu. 2. Mikail berperan sebagai penyampai rezeki. 3. Israel berperan sebagai penyabut nyawa. 4. Israfil berperan sebagai peniup trompet. Dan juga dia berperan sebagai pengembali nyawa. 5. Raqib. Dia berperan sebagai pencatat amal baik. Kemudian 6. Atib. Dia berperan sebagai pencatat amal buruk. Kemudian Mungkar dan Nangkir. Mungkar itu sebagai hakim yang mengadili, yang menanyakan, yang mempersoalkan ruh yang masuk ke dalam kubur. Sedangkan Nangkir tukang eksekusi. Beliau adalah eksekutor yang menghukum setiap orang-orang yang tidak bisa menjawab 6 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Apa kiblatmu? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Itu. Dan yang terakhir adalah Ridwan dan Malik. Ridwan itu yang mengawasi masalah surga. Yang mengawasi masalah surga dan beliaulah penjaga surga. Tukang atur administrasi surga. Kesenangan, kebahagiaan, kedamaian. Malik penjaga neraka. Yang mengatur manajemen penyiksaan, penderitaan di dalam neraka. Bagi mereka yang durjana, yang mengingkari Allah, mengingkari Rasul, dan mengingkari dirinya sendiri. Nah, itulah ceritanya. Tetap 10 malaikat itu ada 2 versi ceritanya. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Raqib, Atib, Mungkar, Nangkir, Ridwan, Malik. Kalau versi
iman dengan malaikat. Ini yang sedang kita ceritakan. Kalau iman kepada malaikat itu kisahnya lain. Insya Allah juga saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan durasinya pas. Nah, kita masuk kepada Jibril. Jibril itu berperan menyuarakan, mengatakan, menyampaikan wahyu kepada kaum, kepada umat. Itu namanya Jibril. Siapa beliau? Nah, untuk tahu siapa beliau, kita harus tahu dulu apa itu wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah sesuatu yang datang daripada Allah. Ia ada dalam dada Nabi Muhammad. Itulah wahyu. Nabi Muhammad itulah yang mengeluarkan suara kata instruksi wahyu tadi secara berlahan-lahan. Secara satu. Yang jatuh informasi wahyu tadi di lidah, di lisan, yang lisan itu ada pada bibir yang berbentuk gua. Bibir yang berbentuk gua, itulah yang disebut dengan Hira. Nah, itu wahyu. Dia datang daripada Allah, Adam dada Nabi. Seketika Nabi berkata, apa kata beliau? Itu pun karena diperintahkan untuk membuka, menceritakan rahasia ini. Nah, itu ada pada surat Al-Kahfi, surat nomor 18, yaitu ayat 110. Nanti Anda lihat di situ. Yang bunyinya, Qul innama ana batsarum mitlukum. Yuha ilayya. Katakan, hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, buka rahasianya hai Muhammad. Sebenarnya dia menceritakan dirinya. Dia membukakan rahasia. Bahwa aku inilah bashar, manusia yang nyata seperti kamu juga. Hidup mati, makan minum, beristri, beranak, susah senang. Dia menunjuk kepada tubuhnya. Itu bashar. Nah, sambungan ayat ini mengatakan yuha ilayya. Di dalam basyarku ini, di dalam tubuhku ini, dia adalah wahyu. Dia adalah wahyu, saudara. Dia mengatakan dirinya sendiri. Nah, seketika dia menyuarakan, mengatakan kata wahyu ini kepada kaum, kepada umat, yang waktu itu adalah sahabat-sahabat beliau sendiri. Beliau bernama dengan nama Jibril, saudara. Jibril. Begitu. Nah, makanya ada kalimah yang lain yang menunjukkan kepada beliau. Itu pada surah Al-Baqarah yang bunyinya Kul mangkana aduwal Jibril. Katakan hai Muhammad, buka hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, tanyakan kepada mereka. Siapakah musuh daripada Jibril? Ya, musuh daripada Jibril itu adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lainnya. Kecuali Abu Fikri. Dia yang menyampaikan cerita ini hari ini. Nah, sebenarnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan
Itu adalah penamaan bagi yang ada di dalam tubuh beliau. Beliau mana? Beliau musuh Jibril tadi. Yang di dalamnya ada hawa, nafsu, dunia syaitan. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Disatukan ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 14 ya, memunculkan 3. Itulah benci, dendam, menghancurkan. Maka zahirlah dia pada suara, kata, dan perbuatan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Itulah musuh Jibril. Nah, di diri kita nanti ada juga itu Jibrilnya. Tapi harus kita akui dulu, apakah benar pada kita ada hawa, nafsu, dunia syaitan, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, yang disatukan menjadi ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, dan sombong. 10 tambah 4, 14, memunculkan 3, benci, dendam, menghancurkan. Ada enggak pada tubuh kita? Jawabnya ada. Adakah dia mempunyai musuh pula dalam tubuh kita? Jawabnya ada. Siapa itu? Turunan Muhammad. Nah, turunan Muhammad. Itulah dia ruh, itulah dia mukmin, itulah diri kita yang sebenarnya diri. Nah, pada fokus diri kita, tubuh kita, seketika dia menyuarakan suara Rasul, mengatakan kata Rasul, menegakkan perbuatan Rasul pada hidupnya. Maka turunan Muhammad juga disebut dengan Jibril. Disebut juga dengan Jibril. Jadi seketika Anda yang menonton video ini percaya kepada apa yang saya sampaikan, bahwa ini pada Allah dan Rasul, maka kisah ini disebut beriman kepada Jibril. Bukan dengan Jibril, beriman kepada Jibril. Artinya Anda percaya kepada Jibril yang dalam dada saya seketika menyampaikan kajian ini. Jadi kalimat itu beriman kepada malaikat atau beriman kepada Jibril. Artinya setiap orang-orang yang menyampaikan suara, kata, dan menegakkan perbuatan Muhammad, pada saat itu mereka adalah Jibrilnya Muhammad untuk kita, saudara. Itu beda iman dengan malaikat atau Jibril tadi dengan iman kepada malaikat atau Jibril tadi yang ianya ada pada kita seketika kita menyampaikan kajian Allah dan Rasulnya. Sudah? Nah, malaikat yang kedua, Mikail. Beliau adalah petugas yang menyampaikan rezeki kepada semua kita. Bukan hanya kita saja, semua makhluk. Makhluk apapun dia. Nah, sebelum dia menyampaikan rezeki itu, dia jadikan dulu sumber rezeki, yaitu langit dan bumi, gunung dan lembah, laut, sungai, danau, pohon-pohonan, sayur-sayuran, biji-bijian, serta buah-buahan. Hewan-hewanan, serta apa saja yang ada di antara keduanya, yaitu langit dan bumi. Nah, sebelum dia membagikan itu, dia buat itu dulu. Dia jadikan itu dulu. Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Kalau kita ditanya oleh orang, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Pasti kita mengatakan Allah. Apa itu salah? Tidak. Memang Allah yang menjadikan, tetapi tidak nyata Allah. Yang nyata adalah wujud serta Allah. Itulah dia, sang pembagi rezeki yang bernama dengan nama Mikail tadi. Bagaimana kisahnya? Nah, jadi seketika sahabat Nabi dilecehkan, dibuli oleh orang-orang ahli kitab,
Yahudi, Nasrani yang mereka sudah kajiannya tinggi. Apa kata mereka? Ada cetek itu kajian kalian itu, belum apa-apanya dibanding kajian kami. Ya wajar saja. Mereka adalah kaum Musa, kaum Isa. Bahkan ada kaum Sabi'in juga. Wajar. Mereka telah terdahulu mempelajari agama itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan atau dizahirkan ke dunia ini. Wajar. Nah, efek daripada bulian itu tadi, sahabat menyampaikan itu kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami diejek oleh mereka itu. Apa dia bilang, kata Nabi? Wah, kajimu itu dangkal, cetek, belum apa-apanya dibanding kajian kami. Jadi dari zaman dulu sudah ada nih kisah-kisah yang ini, saudara. Ya kata Nabi Muhammad, ya biarin aja lah. Wajar memang kajian mereka itu tinggi. Mereka kan sudah lama mengaji. Kalau kita kan baru. Tapi nampaknya sahabat tidak puas juga. Pengennya membalas, pengennya memberikan suatu pernyataan yang mereka tidak mampu menjawabnya. Udah, kalau begitu kata Rasulullah, berikanlah mereka suatu pertanyaan. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan hujan? Yang dengan hujan itu, bumi yang mati menjadi hidup, kemudian menumbuhkan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, bahkan hewan-hewanan. Tanyakan kepada mereka. Kalau memang kalian belum puas dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Maaf ya Rasulullah, bukan belum puas. Kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini bukan di bawah mereka, kita di atas mereka loh. Itu ya Rasulullah. Ya enggak apa-apa, kata Nabi, silakan saja. Nah, pergilah kepada mereka. Tanyakan hal itu saja. Ya Rasulullah, kalau itu pertanyaan kan gampang jawabannya itu. Yaitu Allah. Ya kata Nabi, jangan dijawab dulu sekarang. Tanya dulu sama mereka. Tanya dulu, nanti akan tahu jawabannya. Ya Rasulullah, bukankah itu Allah itu yang benar? Bukankah nanti jawabannya kalau itu Allah itu adalah benar? Ya, tanya dululah. Sampaikan kepada mereka pertanyaan ini. Sahabat ini kan orangnya cerdas-cerdas, saudara. Dia tidak mau menerima begitu saja, walaupun itu daripada nabinya. Tetap seperti membantah. Seperti membantah, tapi tidak membantah. Dan mereka itu baik dan tulus. Akhirnya, la baik ya Rasulullah. Baik. Kami akan pergi kepada mereka dan kami akan tanyakan itu. Akhirnya ditanyakan oleh sahabat kepada para ahli kitab. Ditanyakan kepada mereka. Kalau memang mereka kalian itu adalah hebat kajinya, benar pemahamannya daripada apa yang kami lakukan hari ini. Tolong jelaskan kepada kami. Siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Siapakah yang menurunkan hujan dari langit sehingga menghidupkan bumi yang sudah mati, menumbuhkan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, bahkan hewan-hewanan? Jawablah. Nah, mendengar pertanyaan seperti itu, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Lucu. Jangankan kami, anak bayi saja bisa menjawabnya, kata mereka. Lalu kata sahabat, iya silakan saja. Siapa yang menjadikannya? Akhirnya mereka menjawab. Yang menjadikan langit dan bumi, yang menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan dengan hujan itu bumi yang sudah mati, yang mengeluarkan dia biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan hewan-hewanan, adalah Allah. Adalah Allah. Nah, kan sama dengan kita nih. Kalau kita ditanya jawab pasti itu. Dan sama pula dengan sahabat waktu itu. Jawabnya sama. Maka sahabat balik bertanya dia. Apa ada yang lain? Kata mereka tidak ada. Hanya satu, Allah. Sudah, akhirnya sahabat pulang. Melapor kepada Rasulullah. Melapor kepada Nabi. Hasil pembicaraan dengan ahli kitab tadi. Ya Rasulullah, jawabnya satu, Allah. Seperti yang kami prediksi dari awal tadi. Bahkan dia katakan, jangankan kami, bayi saja bisa menjawab Allah.
Akhirnya Nabi tersenyum saja. Kata Nabi, seandainya bayi itu diberi kesempatan untuk ngomong, jawabannya bukan itu loh. Seandainya bayi itu diizinkan untuk berbicara, ditanyakan dengan pertanyaan yang tadi, jawabannya bukan itu. Maka kaget sahabat. Lalu bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Apa kisah yang sebenarnya? Nah, cerita ini saudara ada pada surat Luqman ayat 25. Dan ada pula pada surat Al-Ankabut ayat 63. Baik, kita buka. Pada Luqman ayat 25. Bunyinya begini. Walain sa'altahum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka ahli kitab. Man khalaqas samawati wal ardo. Siapakah pencipta langit? Siapakah pencipta bumi? Siapa? La yaqulunallah. Pasti mereka berkata yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Allah. Nah, oleh karena itu Allah sendiri memerintahkan saya untuk menyampaikan, untuk mengatakan, untuk membuka rahasianya kepada kamu. Itulah kalimat yang berbunyi Qulil hamdulillahi. Katakan hai Muhammad, yang menjadikan langit adalah Alhamdulillah. Alif lam nama Allah, hamdu itu nama beliau. Bergeser sedikit namanya Ahmad. Zohir dia kepada kita, bernama dia dengan nama Muhammad. Jadi yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Muhammad, saudara. Muhammad. Disambung lagi ayatnya, bal aksarohum la ya'lamun. Namun apa daya, kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Termasuk kita. Tidak tahu. Kenapa? Karena pola pikir kita, pola rasa kita, pola batin kita sudah dipenjarakan oleh prediksi pemikiran hari ini. Kita dipenjarakan oleh prediksi hari ini maksudnya adalah kita hanya ingat Muhammad itu anak Abdullah, anak Aminah, ponakannya Abu Thalib, cucunya Abdul Muthalib, pengingun kambing, suami Khadijah, ayah Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Qasim, dan Ibrahim. Itu yang kita tahu. Padahal beliau ini hidup berkali-kali, pada dimensi berkali-kali, pada tingkatan berkali-kali. Makanya nama beliau itu ada alif, ada amim, ada alif lamim, ada alhamdu, ada alhamdulillah. Ada Ahmad, ada Muhammad. Pada posisi alhamdulillah inilah waktu itu beliau menjadikan langit dan bumi, saudara. Jadi setiap nama itu mempunyai kurun dan waktu, dimensi. Pada saat beliau bernama Alhamdulillah, waktu itulah beliau menjadikan langit dan bumi untuk semuanya. Begitu. Kemudian kita lihat lagi surat Al-Ankabut ayat 63. Bagaimana bunyinya? Ya sama kalimatnya. Walain sa'altahum man nazzala minal sama'i ma'am fa ahya bihil arda mim ba'di mautiha. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Yang dengan air itu bumi yang mati menjadi hidup, menumbuhkan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, bahkan hewan-hewanan. Tanya kepada mereka, siapa? Jawabnya sama.
la yakunullah, yang menurunkan hujan, menumbuhkan dengan hujan itu bumi yang sudah mati, menumbuhkan pada bumi itu sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, bahkan hewan-hewanan, itu adalah Allah. Sama jawabnya. La yakulunullah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Nah, di sini Rasulullah diulang kembali menjelaskan, menyampaikan, membuka rahasia itu. Yang bunyinya, Qulil hamdulillah. Kan sama kalimatnya. Katakanlah hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Bongkar rahasianya Muhammad. Yang menurunkan air dari langit. Yang menghidupkan dengan air itu bumi yang sudah mati. Menumbuhkan biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan-hewanan. Itu adalah Alhamdulillah. Alif lam nama Allah, hamdu nama beliau. Bergeser sedikit namanya Ahmad. Zahir dia seperti kita. Bernama dia dengan nama Muhammad. Hanya dikunci ayat ini dengan kalimat yang berbunyi bal aksarahum la ya'qilun. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Dia hanya menerima catatan Quran, catatan hadis, cerita ustadz-ustadz. Dia tidak menggali, dia tidak mengkaji. Dia tidak mau memikirkan apa yang ada di balik simbol-simbol catatan itu. Begitu saudara. Nah, setelah dia menjadikan langit dan bumi beserta isinya, barulah dia membagikan semua itu kepada para hamba-hambanya, para ciptaan-ciptaannya, namanya rezeki. Dalam hal ini namanya rezeki. Nah, yang menyampaikan itu adalah malaikat Mikail. Mikail itu adalah beliau, saudara. Makanya iman dengan malaikat judulnya. Tetapi seketika kita bertamu ke rumah saudara kita, tahu-tahu dihidangkannya makanan, minuman, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, gulai mewah, rendang, daging, ikan panggang, macam-macam. Apakah itu tidak rezeki? Itu rezeki, saudara. Siapa yang menghidangkannya? Ya Ar-Razzaq. Siapa dia Ar-Razzaq? Dia adalah malaikat Mikail. Turunan daripada Mikail juga. Dia adalah anak Muhammad. Turunan daripada Muhammad juga. Mana dianya? Ada dalam dada saudara kita yang kita datangi rumahnya. Pada waktu itu saudara kita berperan sebagai Mikail. Nah, kejadian inilah yang disebut dengan beriman kepada malaikat. Beriman kepada Mikail. Tapi kalau kepada Rasulullah, bukan beriman kepada malaikat, bukan beriman kepada Mikail, tetapi iman dengan malaikat. Iman dengan Mikail. Ini saja persoalannya, saudara, yang perlu kita pahami. Satu kata dalam bahasa Rasul itu, dalam bahasa Allah itu maknanya jauh berbeda. Kita tidak cerita tafsir, tapi kita cerita tentang pengalaman orang tua kita yang disampaikan kepada semua kita. Begitu, saudara. Nah, kita masuk pada malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini berperan sebagai pencabut jiwa, bukan pencabut ruh. Tetapi Israel itu bertugas atas nama perintah. Israel di atasnya. Artinya perintah Muhammad juga. Muhammad itu wujud serta Allah. Begitu. Berarti dalam hal ini Rasulullah bernama Israel juga. Lah iyalah. Yang bisa mengeluarkan ruh atau mencabut ruh. Yang bisa mengeluarkan jiwa atau mencabut jiwa. Itu beliau.
Karena beliau yang memasukkannya. Karena beliau meniupkannya. Coba dengarkan kalimat beliau. Sumasawahu wa nafakha fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Surah Sajdah ayat 9. Setelah sempurna batang tubuhmu aku lihat, kata beliau, maka aku tiupkan ruhnya dia ke dalamnya. Rasul berkata, aku tiupkan ruhnya dia. Dia siapa? Dia Allah. Yang nyata pada diri beliau sendiri. Apa yang terjadi? Yang tadi kamu sudah punya telinga, belum bisa dengar. Dengan masuknya ruh, kamu bisa mendengar. Yang tadi kamu sudah punya mata, belum bisa melihat. Dengan masuknya ruh, kamu bisa melihat. Yang kamu tadi punya hati, belum bisa merasa. Dengan masuknya ruh, kamu bisa merasa. Yang tadi kamu punya otak, belum bisa berpikir. Dengan masuknya ruh, kamu bisa berpikir. Itu aku yang meniupkannya, saudara. Kata beliau, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan dan meniru kata beliau. Nah, dengan pendengaran inilah, penglihatan inilah, perasaan inilah, pemikiran inilah kita bekerja. Dengan bekerja kita dapat uang. Dengan uang kita menjadi orang kaya. Dengan kaya kita menjadi orang berpangkat. Dengan pangkat kita menjadi orang besar. Ternyata kita jadi orang besar seperti presiden, menteri, gubernur, wali kota atau bupati, RW, RT, kepala rumah tangga, apapun jabatan kita. Karena beliau tiupkan ruh ke dalamnya. Maka kita jangan sombong kepada beliau. Nanti dicabutnya ruh itu. Apa yang terjadi? Tidak ada harga kita, tidak ada nilai kita. Lebih berharga ayam potong di pasar yang harganya 50.000 1 kilo. Ketimbang tubuh badan jasad kita ini. Kalau ruh sudah tidak ada lagi. Cobalah, misalnya kita belanja di pasar ayam sekilo berapa? 50.000, katakanlah begitu. Ayam mati ya. Pak, bisa enggak ditambah 1 on lagi? Kata pedagang ayam, boleh Pak, silakan. Kami akan tambah 1 on lagi. Tapi dengan catatan ya, tambah 5.000. Karena 1 on itu 5.000 harganya. Jadi 55.000. Sebanyak 1 kilo 1 on. Atau 11 on. 1 on bangkai ayam mati dihargakan dengan 5.000. Bagaimana dengan bangkai kita? Tubuh jasad kita, jika ruh sudah tidak ada lagi. Ada yang mau beli? Tidak ada. Gratis pun tidak mau mereka. Jangankan orang lain, istri kita saja, anak kita saja, keluarga kita saja, kaum kerabat kita saja, tidak mau lagi menerima tubuh badan jasad kita. Walaupun mereka mencintai, mengasihi, menyayangi kita selama kita hidup dulu. Tidak mau mereka menerima. Karena sudah hilang nurnya Muhammad pada kita. Yang Muhammad itulah nurnya Allah. Itu makanya seorang suami, seorang istri, seorang anak tega dan rela melepaskan tubuh ayah bundanya. Dikubur di dalam tanah, ditinggalkan sepi sendirian tanpa teman. Karena sudah tidak ada lagi yang perlu dihargai pada tubuh itu. Walaupun di hati itu ada rasa cinta dan kasih sayang kepadanya. Itu saudara. Jadi kalau tukang cabut ruh, tukang cabut jiwa adalah Israel, maka status Israel itu hanya tukang cabut jiwa. Dalam hal ini disebutlah dia malaikat pencabut nyawa. Dalam hal ini kita katakan iman kepada malaikat. Dalam hal seperti ini iman kepada malaikat, iman kepada Israel. Tetapi seketika mencabut ruh
Itu bukan Israel, tapi beliau. Nah, itu namanya bukan iman kepada malaikat, bukan iman kepada Israel, tetapi iman dengan malaikat, iman dengan Israel. Nah, kejadian ini terjadi setiap malam atau setiap kita tidur. Nah, coba perhatikan pada surat Az-Zumar ayat 42. Ya, kan dijelaskan di situ. Apa bunyinya? Allahu yatawaffal hafusa hainu mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsik qada ilal maut wa yursilu ila ajalin musamma inna fi zalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Allah yang menggenggam ruh orang yang sudah mati. Allah menggenggam ruh orang yang masih hidup seketika dia tidur. Apakah benar Allah yang menggenggam? Tidaklah. Allah itu ada nama zat yang maha agung. Tidak nyata dianya, melainkan nyata pada Muhammad. Ternyata Muhammad itu yang menggenggam, saudara. Ingat, ini kajian hakikat loh. Jangan diartikan Muhammad bin Abdullah orang Arab yang di Mekah itu. Tetapi artikanlah dia yang ada dalam dada orang Arab yang ada di Mekah dulu. Dia adalah Rasul. Dia yang menggenggam ruh orang yang sudah mati. Dia yang menggenggam ruh orang yang masih orang yang tidur. Dia yang menggenggam. Menahan yang satu karena bangkainya tubuh badan saja sudah hancur di tanah. Melepaskan satu karena bangkai dan tubuhnya ada di atas kasur. Sesungguhnya kejadian tidur ini adalah kejadian yang amat besar bagi siapa? Bagi mereka yang punya akal dan berpikir dengan akalnya. Tapi kalau mereka tidak berpikir dengan akalnya, tidak ada gunanya. Walaupun dia tidur tiap malam. Pak Abu Fikri, kalau ruh kita dicabut tiap malam, tiap tidur oleh beliau, oleh Muhammad tadi, oleh Israel tadi, kenapa kita masih bernapas? Masih uring kanan, uring kiri, kadang-kadang kadang-kadang ngigau pula. Nah, disinilah akal fikir itu diperlukan untuk memikirkannya, mendalaminya. Bukankah Allah dalam Al-Quran sudah bercerita kepada kita melalui Rasul yang bunyinya falyanzuril insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu berpikir, mengkaji, mendalami dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya dia dijadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Itulah air mani. Airnya laki-laki, saudara. Nah, kalau zaman dulu Nabi berkata seperti itu. Kalau zaman sekarang, pastilah air itu diambil oleh mahasiswa kedokteran. Dia pelajari air tadi. Dia lihat dengan mikroskop. Dia keker. Ternyata di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk, saudara. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Itulah makhluk yang disebut dengan spermatozoa. Spermatozoa. Dia hidup, dia bernapas, dia berjalan, dia berkembang dalam rahim perempuan. Kapan? Seketika dipancarkan oleh sang ayah ke dalam rahim bunda. Jadi ketika dia dipancarkan itu, dia masuk ke arah ovarium, belum rahim. Ovarium. Namanya kantong telur. Apa yang dia cari? Ovum atau telur perempuan. Untuk dibuahi, untuk dijadikan cikal bakal tubuh badan jasad. Nah, seketika dia masuk katakanlah 3 juta, di perjalanan mati. Tinggal lagi ratusan ribu, tinggal lagi ratusan ekor. Baru sampai kepada telur tadi. Nah, sebelum dia menubruk atau memecahkan telur tadi, mereka tawaf dulu 7 keliling spermatozoa tadi. Nah, tawaf dulu dia.
Setelah tawaf 7 keliling, sudah oke, semuanya kompak, dia menubruk telur tadi. Dindingnya dihancurkan. Pus, pus, pus. Setelah dinding telur dirobek, ekornya putus, badannya hancur, maka terbuka kepalanya, meloncatlah satu titik atau nuktoh atau alaqah. Ada dia di dalam telur tadi. Maka bersatulah titik tadi, nuktoh tadi, alaqah tadi dengan telur. Kadang-kadang ada satu, umumnya satu, lahirlah anak satu. Kadang-kadang masuk dua, lahirlah anak kembar dua, kembar tiga, kembar empat. Ceritanya dari sana, saudara. Nah, setelah dia masuk ke dalam telur tadi, ya, nuktoh tadi masuk, alaqah tadi masuk, maka spermatozoa tadi mati dia. Mulai dari ekornya putus, badannya hancur, kepalanya terbuka, meloncatlah nuktoh atau alaqah tadi ke dalam telur. Mati. Ternyata spermatozoa adalah motorik, alat untuk mengantarkan nuktoh tadi ke dalamnya. Nah, di sini kan jelas bahwa nuktoh tadi, alaqah tadi, titik tadi yang masuk dalam telur tadi, dia sudah hidup. Buktinya hidup, dia menyatu dengan telur. Periode pertama dia belah dua telur tadi. Kemudian belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Itu membuktikan dia hidup. Nanti dia akan menjadi 33. Kapan? Seketika usianya 4 bulan 10 hari. Datanglah ruh yang ditiupkan oleh Muhammad ke dalamnya. Berjumlahlah dia tidak 32 lagi, tapi 33 kali. Inilah asalnya sedekah tubuh badan jasad yang kita ucapkan dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah sebanyak 33 kali setelah kita sholat wajib atau sholat sunnah. Mainnya di sini subhanallah 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 alhamdulillah 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 seterusnya. Itu namanya sedekah tubuh, sedekah jasad, sedekah fisik untuk diri kita sendiri, supaya tumbuh di tubuh ini rasa santun kepada mukmin yang selama ini berperan untuk mendidik tubuh badan jasad atau rehan rahman jismani indaf yang ada pada tubuh itu sendiri. Tapi kita tidak cerita itu, saudara. Nah itu. Nah jadi tubuh badan jasad sudah hidup, sementara roh belum ditiup. Siapakah yang hidup pada tubuh badan jasad tadi? Ya itulah jiwa, itulah an-nasu, itulah manusia. Jadi seketika ruh dicabut, dikeluarkan dari tubuh saat kita sedang tidur, maka dia tetap ada dalam tubuh kita. Itu makanya bagi kita yang sudah pernah dioperasi, kalau saya pernah dari di bawah ulu hati dibelah sampai ke bawah pusat, dikeluarkan usus, diputus. Setelah terjadi itu, maka saya dilarikan ke ICU. Menurut para dokter itu kritis. Akhirnya 13 hari kemudian, tepat 13 hari ini, memang dipilih oleh Allah dan Rasul kayaknya. Angka 13 itu saya waktu itu. Keluar dari rumah sakit. 3 hari kemudian kontrol lagi. Ternyata gagal operasi tadi. Infeksi. Dibedah lagi, dibuka lagi, dikeluarkan lagi ususnya. Nah, kejadian ini tidak akan mungkin saya tahan kalau saya tidak dikeluarkan dari tubuh saya. Kalau ruh tidak dikeluarkan dari tubuh saya. Kalau dia tidak digenggam oleh Muhammad. Makanya orang yang dioperasi tadi kan dia tidak sadar. Tidak ingat, tidak merasakan. Karena yang sadar, yang ingat, yang merasakan apa yang terjadi pada tubuh adalah ruh. Tapi tetap radio kontrolnya berbunyi tit, 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 tit. Nah, itu untuk mengukur keberadaan jiwa yang di jantung tadi. Masih adakah dia di tubuh atau tidak? Kalau tit, 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 berarti masih ada. Kalau tit, 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 nah itu sudah tidak ada lagi. Terjadi kematian pada tubuh. Nah, di sini kita bisa melihat antara tubuh, di dalamnya ada jiwa, di dalam jiwa ada ruh. Nah, seketika ruh dicabut oleh Muhammad wujud serta Allah tadi, maka kita bisa mengantuk
tidur, bisa pingsan, bisa kita mati beneran kalau tidak dikembalikan ruh tadi. Biasanya kalau ruh tidak dikembalikan selama-lamanya, jiwa pun akan ditarik oleh malaikat maut. Itu bagi orang yang baik. Tapi bagi orang yang tidak baik, ruhnya tidak dikeluarkan, Israelnya mencabut jiwa, baru terasa dia. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, penderitaannya luar biasa. Itulah sakaratul maut. Jangan sampai kita seperti itu. Kita berharap ruh duluan keluar, baru jiwa dicabut oleh malaikat Israel. Begitu saudara. Nah, jadi yang mencabut jiwa kita itu adalah Israel namanya. Dalam hal ini namanya iman kepada malaikat atau iman kepada Israel. Kalau ruh dicabut oleh Muhammad, wujud serta Allah, namanya iman dengan malaikat atau iman dengan Israel. Begitu saudara, perbedaan bahasanya. Nah, sekarang kita masuk kepada Israfil. Nah, itu. Israfil ini berperan untuk meniup trompet. Sebenarnya kan trompet meniupkan ruh ke dalam tubuh-tubuh ketika kiamat sudah terjadi. Jadi hancur langit, hancur bumi, ya. Maka semua ruh dan jiwa dicabut, maka matinya semuanya. Mati semuanya. Ya. Nah, kemudian langit dan bumi disatukan, semua planet disatukan menjadi hamparan. Namanya padang mahsyar. Nah, ditiuplah trompet oleh Israfil. Nah, di dalam trompet itu terdapat ruh-ruh yang ada, jiwa-jiwa yang ada. Makanya mereka bangkit. Mereka bangkit. Tentu yang bisa membangkitkan ruh, yang membangkitkan jiwa pada tubuh kita, tentu yang memasukkan, tentu yang meniupkan. Siapa dia? Lagi-lagi Muhammad lagi. Jadi Muhammad itulah Israfil dalam hal seperti ini. Nah, dalam hal ini dikatakan iman dengan malaikat. Iman dengan Israfil. Begitu. Jika ada orang yang pingsan, orang yang koma, orang yang tidur, kemudian dibangunkan oleh ahlinya selain daripada Muhammad, maka namanya iman kepada malaikat, iman kepada Israfil. Nah, pelakunya, pemerannya siapa saja, terserah. Ini pengalaman saya, saudara. Seorang perempuan di Bengkulu Utara, dia sudah koma 3 hari 3 malam. Tidak sadarkan diri. Sudah beberapa orang dipanggil, beberapa dukun dipanggil, tidak bisa mengembalikan ruhnya. Akhirnya orang minta sama kita. Maaf, orang minta sama kita. Ya, karena memang itu salah satu tugas kita dalam bidang traviator. Kan fungsi saya ini kan 4 nih di muka bumi. Pertama, pendakwah. Kedua, traviator, itu dia. Ketiga, konselor. Keempat, supranatural. Ya, supranatural ini ya cerita-cerita tentang gaib. Dan penyelesaian tentang kegaiban yang ada pada diri manusia. Nah, pada posisi traviator, saya diundang oleh mereka. Untuk mempelajari kenapa ini anak ini, perempuan ini, 3 hari 3 malam tidak sadar-sadar. Ada apa ini? Kalau Abu Fikri mana dia tahu? Abu Fikri sama dengan Anda. Sama dengan kita semua. Tapi Abu Fikri teringat. Teringat kepada siapa? Teringat kepada dia yang mencabut, yang mengeluarkan ruh itu. Sehingga dia tertidur, dia pingsan, dia tidak sadarkan diri, dia koma. Abu Fikri teringat. Bukan teringat, diingatkan oleh orang tuanya. Maka dia teringat. Akhirnya Abu Fikri mengadakan hubungan hajat. Dalam bahasa lainnya, sholat hajat.
bertemu dengan orang tua kita. Ya, minta kepada orang tua kita mengutus 4 pengawal beliau yang zahir, 4 pengawal beliau yang batin. Siapa 4 pengawal yang zahir beliau? Bukan pengawal di sini artinya beliau dikawal, tidak. Pengawal di sini artinya orang yang paling dekat kepada beliau dalam tugas-tugas. Jadi 4 pengawal zahir, 4 pengawal batin ini adalah petugas dia yang dekat dengan beliau, yang memegang berbagai macam bidang-bidang petugas. Nah, petugas atau pengawal beliau yang zahir, semua mereka adalah orang-orang yang lahir tanpa ayah. Pertama, Latif ibnu Hawa. Latif tapi anaknya Siti Hawa. Yang kedua, Belian ibnu Mulkan. Belian ini adalah anaknya Mulkan, itu perempuan. Nah, dia ini nama lainnya Nabi Khidir. Kemudian Ali Anafiyah. Namanya Ali, tapi anak Anafiyah. Anafiyah itu istrinya Ali. Tetapi Ali anaknya Nafiyah ini lahir bukan atas pembuahan Ali bin Abi Thalib, tidak. Kebetulan nama Ali bin Abi Thalib sama dengan nama anak itu, Ali juga, tapi anak Nafiyah, bukan anak Abu Thalib. Itu Ali Anafiyah. Kemudian Isa ibnu Maryam. Nah, inilah pengawal zahirnya Rasulullah atau Muhammad tadi. Latif ibnu Hawa bertugas mengawasi angkasa, saudara. Belian ibnu Mulkan bertugas mengawasi laut. Ali Anafiyah bertugas mengawasi hutan. Isa ibnu Maryam bertugas mengawasi gejala-gejala buruk yang ada pada setiap tubuh makhluk atau penyakit. Itu tugas mereka. Jadi kalau kita ada masalah di udara dengan pesawat, kita minta kepada beliau diutus siapa yang bernama dengan Latif ibnu Hawa itu untuk menyelesaikan persoalan kita. Kalau kita bermasalah di laut, terombang-ambing, terkatung-katung, kita minta kepada beliau agar diutus Latif ibnu Hawa atau Nabi Khidir untuk menyelesaikan persoalan kita waktu itu. Seketika kita bermasalah di hutan, tersesat di hutan, banyak binatang buas, binatang liar, binatang ganas, minta tolong kepada beliau. Mengutus Ali Hanafiyah atau Ali anaknya Hanafiyah. Minta. Dan seketika kita sakit, orang lain sakit, ambil air putih untuk diminum, ambil air bening untuk diuras pada tubuhnya, setidak-tidak anggota wudunya. Minta kepada beliau, diutus Isa ibnu Maryam. Itu bidang-bidangnya, saudara. Nah, di bidang hal yang saya alami tadi, tetap yang 4 zahir saya minta kepada beliau. Namun 4 batin pun tidak lupa saya juga minta. Siapa beliau itu? Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Karena Jibril nanti akan memberikan informasi kepada para malaikat yang bertugas. Mikail menyiapkan fasilitas kepada para malaikat yang bertugas. Israel itu tugasnya menidurkan, memingsankan atau mematikan. Tapi waktu itu dia tidak bertugas. Melainkan Israfil lah yang bertugas waktu itu, saudara. Dia pergi ke Padang, dia pergi ke Medan, dia pergi ke Ujung Pandang atau Makassar sekarang. Di situ dia dapati ruhnya perempuan tadi. Maka dibawanya lah perempuan itu balik ke Bengkulu, tepatnya Bengkulu Utara, itu ke Taun. Hitungan 10 menit, perempuan tadi hidup dan bangun kembali, sadar dia.
Kemudian dia bercerita bahwa dia dimarah oleh ayah bundanya yang tidak pernah mendoakan mereka yang sudah berpulang. Akhirnya ayah bundanya membawa dia pergi ke Padang, ke Medan, dan terakhir ke ujung Padang atau Makassar tadi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki gagah perkasa, berbaju putih, menangkap tangannya, membawa pulang, dan memasukkan ke dalam tubuh itu dirinya. Makanya dia sadar kembali, saudara. Tidak jadi dia dibawa ke negeri Padang untuk diobati atas komanya selama 3 hari 3 malam. Nah, sewaktu saya melakukan ritual itu, saya bersandar pada dinding sebuah lemari warnanya coklat kehitam-hitaman. Karena waktu zuhur sampai pada saat itu, setelah dia sadar, saya sholat dulu. Nah, setelah saya sholat, sampai di rumah tadi, mereka heboh. Kenapa? Lemari yang berwarna coklat kehitam-hitaman itu berubah menjadi putih. Mereka langsung melihat baju saya, adakah tempelan-tempelan cat? Ternyata tidak ada tempelan cat, saudara. Dia putih karena beratnya aura yang saya terima. Karena 4 zohir, 4 batin diutus masuk ke dalam tubuh kita. Dari sana mereka mulai bergerak bekerja. Ini menunjukkan kajian ini tidak main-main, saudara. Tidak main-main, ini serius loh. Itu yang terjadi. Nah, kita masuk kepada malaikat berikutnya, yaitu Raqib dan Atid. Kalau Raqib itu pencatat kebaikan. Kalau Atid itu pencatat keburukan. Nah, siapakah yang mencatat? Tentu dia yang menyaksikan. Siapakah yang menyaksikan kita? Tentu Allah. Benarkah Allah? Jawabnya tidak. Kalau tidak nyata pada Rasul. Kembali lagi, Raqib dan Atid ini ternyata beliau, saudara, Muhammad tadi. Nah, di mana beliau menyaksikan kita? Seketika beliau menyaksikan kita di Baitullah, itu namanya Raqib. Seketika kita tidak di Baitullah, tapi dia tahu apa yang kita buat, itu namanya Atid. Makanya pada kitab Quran dijelaskan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan kunta 'alaiha illa lina'lama ma yatabi rasul bima yanqalib al aqibai. Sedemikian itu kujadikan kamu umat pertengahan antara tubuhmu dengan Rasul di tempat itu, supaya kamu dapat menyaksikan manusiamu. Kenapa kita bisa menyaksikan manusia kita? Karena kita disaksikan Rasul di tempat itu. Kalau Rasul sudah menyaksikan kita, berarti Allah sudah menyaksikan kita di tempat itu. Nah, karena dia menyaksikan kita, tentu dia bisa mencatat semua perbuatan kita. Itulah Raqib, itulah Atid. Seketika dia mencatat kita di Baitullah, namanya Raqib. Seketika dia mencatat persoalan kita di luar Baitullah, namanya Atid. Kembali kepada beliau, saudara. Makanya judulnya Iman dengan Malaikat. Iman dengan Raqib dan Atid. Lalu bagi mereka yang mencatat kebaikan kita, mencatat keburukan kita di luar itu, apa namanya? Selama yang mencatat itu punya ruh, tentu mereka adalah Raqib dan Atid juga. Tetapi judulnya tidak sama dengan yang tadi. Bukan iman dengan malaikat, bukan iman dengan Raqib dan Atid, tetapi iman kepada malaikat, iman kepada Raqib dan Atid. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu malaikat Ridwan, malaikat Malik. Malaikat Ridwan adalah penjaga syurga, penjaga kebahagiaan, penjaga ketenangan untuk kita. Dialah yang membukakan hati,
menenteramkan jiwa kita. Malaikat ridwan itu. Kenapa kita senang? Kenapa kita tenang? Kenapa kita bahagia? Karena penyakit hati dalam dada kita dicabutnya. Dibersihkannya kotoran kita supaya kita masuk kepada kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, surga. Siapa beliau? Kembali kepada beliau lagi, Muhammad. Nah, ini kan terbuka pada surat Al-A'raf ayat 43. Jika kita mengambil sebagai makam Ibrahim, kita sholat di tempat itu. Ya, kita menyaksikan manusia kita karena kita disaksikan oleh beliau di tempat yang mengalir air di bawahnya. Di situ dicabut penyakit hati dan dada kita. Assalamualaikum. Dicabut penyakit hati dalam dada kita. Halo. Tapi. Makanya kalimatnya begini. Wa naza'na ma fi sudurihim min tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kucabut penyakit hati dalam dada mereka. Supaya apa? Hilang penyakit hati, hilang penyakit fisik, timbul kebahagiaan, ketenangan kita, kedamaian kita. Itulah surga. Nah, pada saat itu dia bernama dengan nama Ridwan atau malaikat Ridwan. Oke. Nah, kalimatnya iman dengan malaikat. Iman dengan Ridwan. Itu kalimatnya begitu. Makanya seketika terjadi ruh keluar duluan, kemudian ruh tidak langsung dia ke Baitullah, tapi transit di surga. Tidak pula langsung dia masuk ke dalam surga, berdiri di depan pintu surga. Nah, setelah ruh keluar duluan, sudah berada di depan pintu surga, barulah Israel atau malaikat maut mencabut jiwa. Mencabut jiwa. Nah, apa yang terjadi? Ketika jiwa keluar, nyawa keluar, nafs keluar, dia protes. Mana saudaraku tadi, sahabatku tadi, temanku tadi, si ruh tadi, mana dia? Kok dia pergi-pergi sendiri? Nah, ini proses yang terjadi saudara seketika terjadinya kematian pada setiap kita. Bagi mereka yang kenal siapa itu Allah, siapa itu Muhammad, siapa itu diri yang sebenarnya padanya. Datang dari mana, sedang di mana, hendak ke mana. Mengambil sebagian makam Ibrahim untuk sholat di Baitullah hakikat. Ruhnya keluar duluan saudara. Keluar karena dipanggil oleh Allah dan Rasul. Seperti keluarnya air dari cerek menuju cawan. Setelah dia keluar, dia dikasih baju, dibawa kembali oleh petugas yang dulu pernah menanamkannya ke dalam tubuh kita. Kemana? Ke Baitullah. Benar? Jawabnya belum. Tapi dia transit dulu di depan pintu surga. Di situ dia menunggu. Nah, setelah dia keluar, maka jiwa tadi, nafs tadi, manusia tadi dicabut oleh malaikat maut. Dicabut oleh Israel. Maka tidak terasa sakit. Lembut. Tidak terasa sakit. Karena yang merasa, yang sadar tentang apa yang terjadi pada tubuhnya sudah keluar duluan. Itu ruh tadi. Nah, kembali kepada seketika dia keluar, dia protes. Mana itu? Saudara saya, sahabat saya, teman saya, yang namanya ruh tadi. Saya memang bajingan. Saya adalah Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi. Saya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Saya ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, pendatang, maklabah, dan sombong. Saya benci, dendam, menghancurkan. Memang itu saya. Sayalah jin seketika di hati. Sayalah iblis seketika saya di tubuh. Sayalah setan seketika saya di dunia. Tapi dengannya, saya menjadi baik. Dia yang menuntun saya untuk menjadi baik seperti hari ini. Bahkan antara saya dengan dia hampir tidak berbeda kebaikannya. Makanya saya bertanya, mana dia? Diprotes. Pak Abu Fikri, kenapa ada kalimat antara si jiwa tadi dengan ruh tadi kebaikannya hampir tidak berbeda? Iya. Setelah dia dididik oleh ruh, oleh mukmin tadi menjadi baik, maka dia mendorong si mukmin tadi berbuat baik. Tidak pernah lagi dia membantah, menghambat-hambat, menghalang-halang. Tidak pernah.
Seperti yang Allah ceritakan pada surat Al-Alaq, yang bunyinya, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghambat hamba untuk bertemu dengan Tuhannya dalam sholat? Kita katakan tidak, memang tidak terlihat, tapi terasa dia. Dibawanya ke mall, dibawanya kemana-mana kita. Nah, bagi dia ini, dia tidak lagi seperti itu. Dia sudah bernama dengan nafsul mutmainnah. Tidak lagi dia lawamah, tidak lagi dia amarah, tidak lagi dia sawiyah, tapi sudah mutmainnah. Dia sudah sama lakunya dengan ruh. Makanya hati-hati di sini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kebaikan kita kalau bukan dibuat oleh ruh. Seketika itu dia bernama dengan nama mukmin. Contoh nih, kita berjalan-jalan di pinggir jalan. Tahu-tahu ada pengemis bawa anak. Pak, lapar pak, lapar pak. Nah, spontan kita mengeluarkan duit karena kita orang baik. Tanpa kita ingat lagi Allah dan Rasul. Tanpa kita mengingat lagi di mana kita harus berbuat baik. Nah, waktu itu jelas yang berbuat bukan ruh, bukan kita, bukan mukmin, tetapi dia, si nafsul mutmainnah tadi. Nah, kalau dia yang berbuat kebaikan itu, terus terang saudara, Allah dan Rasul tidak menerimanya. Tidak menerima kebaikan kita itu. Karena tidak dibuat oleh mukmin, tetapi dibuat oleh mutmainnah atau jiwa kita tadi. Nah, jadi ketika kita berbuat baik, hendaknya dimulai daripada ingat kepada Allah dan Rasul di tempat itu. Barulah dia bernilai dengan nilai pekerjaan mukmin atau amal soleh. Tapi kalau tidak seperti itu, tentu beliau itu yang berbuat. Mutmainnah tadi, si jiwa tadi, yang tadinya dia bersifat dengan 4 anasir tadi. Kalau ini yang berbuat, Allah dan Rasul tidak menerimanya, walaupun itu baik, walaupun itu benar, saudara. Itu yang perlu kita ingat. Nah, kita kembali kepada cerita kita tadi. Jadi setelah dia protes, maka berserulah Ridwan. Ridwan berseru. Muhammad berseru. Apa bunyinya? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyam mardiyah. Fadkhuli fil badi wadkhuli fil jannati. Hai mutmainnah. Nah, itu seruannya Ridwan itu. Seruannya Muhammad. Hai mutmainnah. Hai jiwa yang sudah tenang. Hai mantan preman. Datanglah kamu kepada Tuhanmu. Nah, siapa Tuhannya si jiwa? Siapa Tuhannya si an-nasu, si manusia ini? Apakah Muhammad? Apakah Allah? Tidak, saudara. Tuhannya nafsul mutmainnah. Tuhannya si jiwa tadi. Tuhannya si manusia tadi. Adalah ruh. Adalah mukmin. Adalah diri kita sebelah diri. Itulah Tuhannya. Makanya beliau berkata, al-insan abdi ruh. Si insan itu, si manusia itu, si jiwa itu, si mutmainnah itu adalah hambanya ruh. Hambanya mukmin, hambanya kita, saudara. Kitalah Tuhannya. Makanya kalimatnya berbunyi, wahai mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Nah, Tuhanmu itu serta Muhammad hari ini. Nah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Makanya dia naik. Martabatnya naik. Masuklah dia ke suatu tempat bernama surga. Tapi belum masuk ke surga. Dia bertemu dengan Tuhannya di situ. Dia bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya atau kawannya, ruh tadi, mukmin tadi, diri kita tadi. Nah, diperintahkanlah oleh Muhammad yang menyeru tadi. Apa perintahnya? Pertama, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai si mutmainnah. Datanglah kamu kepada Tuhanmu. Artinya, mendekatlah kepada ruh tadi. Dengan ridho dan diredoi. Nah, yang meridoi siapa? Ridwan. Dengan ridhonya dan diredoi. Siapa? Ridwan. Siapa Ridwan? Dia. Muhammad tadi.
Nah, setelah dia datang, masuklah perintah yang kedua. Ya, setelah dipanggil, datang, masuk perintah yang kedua. Fadkhuli fi ibadi. Wahai mutmainnah, masuklah kamu kepada hambaku. Ruh tadi, mukmin tadi, kita tadi, Tuhannya si jiwa tadi. Artinya bergabunglah. Seketika dia bergabung, maka terbentuklah tubuh baru, badan baru, jasad baru. Laki-laki berusia 25 tahun, perempuan berusia 17 tahun. Nah, setelah dia bertubuh, berbadan, berjasad, barulah fadkhuli fil jannati, masuklah ke dalam surgaku. Nah, kenapa dituntut untuk bertubuh, berbadan, berjasad? Karena dalam surga itu mereka bersenang-senang menikmati apa yang pernah dia nikmati selama di dunia dulu. Dia makan, dia minum, dia bersenang-senang di situ. Itu makanya pada surah Al-Baqarah dikatakan seketika mereka ada di dalam surga itu, mereka berkata, hazal lazi ruzikna min qablu wa tubihi mutasyabiha walhum fiha azwajum mutahhar wa hum fiha khalidun. Ini adalah makanan yang pernah kita makan dulu, buah yang pernah kita makan dulu di dunia. Nah, mereka bisa mengatakan itu karena mereka bertubuh, berbadan, berjasad seperti proses tadi, saudara. Dan mereka diberi pasangan dan mereka bersenang-senang di dalamnya. Tapi ingat, pasangan di sini ingat. Di situ bagaimanakah tubuh badan jasad yang baru? Benarkah laki-laki 25, perempuan 17 itu untuk mempermudah paham? Biar kita mengerti cerita ini. Sebenarnya betul terjadi tubuh badan jasad yang baru. Betul. Pasangannya siapa? Yang suci dan abadi tadi. Ya, para bidadari. Para bidadari. Nah, makanya cerita bidadari ini kalau dilemparkan kepada ibu-ibu, mereka mengamuk. Saya kalau udah cerita bidadari, mereka mengamuk. Apa kata mereka? Pak Ustadz, nggak usahlah cerita bidadari itu, nggak enak kami dengarnya. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rumah kepada mereka laki-laki, juga kepada perempuan. Di dalam rumah ada 70 kamar. Di dalam kamar ada 70 sofa. Di dalam sofa ada 70 bantal. Dalam bantal ada 70 bidadari. Alangkah banyaknya istri mereka. Nyaman mereka, bersenang-senang mereka. Kalau kami perempuan diberi itu, wah, hancur kami. Tidak selesai hidup kami. Daripada seperti itu, mendingan kami tidak masuk surga, saudara. Itu kata ibu-ibu tadi. Saya bilang tidak begitu ceritanya. Tidak begitu. Ingat, seketika kita masuk ke dunia, kita kan adalah nur. Masuk dalam kandungan emak kita, ternyata tubuh kita adalah laki-laki. Casingnya. Maka lahirlah kita sebagai laki-laki. Begitu juga, kita adalah nur. Masuk ke dunia, masuk dalam kandungan emak kita, kebenaran tubuh kita perempuan, lahirlah kita sebagai perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan ini adalah status di dunia untuk turun-temurun, untuk anak beranak, untuk melahirkan maksudnya. Kalau di sana kan tidak punya anak lagi, tidak punya turunan lagi, tidak akan melahirkan lagi. Maka kembalilah kita kepada posisi netral, yaitu nur atau cahaya. Tapi bagaimana teknisnya saya tidak tahu. Itu adalah kerja Allah dan Rasul. Artinya, baik laki-laki ataupun perempuan, setelah dia keluar dari tubuhnya, dia bukan laki-laki lagi, bukan perempuan lagi, tapi nur, cahaya. Sampai di pintu surga, tetap cahaya. Dan dia bersatu dengan mutmainnah tadi, juga cahaya. Maka terbentuklah tubuh baru. Apakah laki-laki, apakah perempuan, kita tidak tahu juga. Tapi dalam hadis, laki-laki perempuan, Pak. Laki-laki perempuan, Pak Bu. Itu kan untuk mempermudah paham. Tapi sejatinya tidak begitu. Sulit menceritakan apa yang Allah pikirkan, apa yang Rasul pikirkan kepada kita yang pemikiran terbatas, saudara. Akhirnya sudah masuklah dia ke dalam surga, bersenang-senanglah di dalam itu. Tapi bukan berarti bersenang-senang seperti yang kita pikirkan itu, saudara. Maka abadilah dia di situ. Nah, sayang 1000 kali sayang, ternyata surga itu ada tempat transit. Tempat kita sejatinya adalah di Baitullah Hakikat. Bersama Allah dan Rasul di situ. Di situ awal kita. Inilah yang disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Ke tempat ini, Baitullah Hakikat.
Tapi ada di antara mereka yang tidak kembali ke sana. Kenapa? Karena kajiannya, pemahamannya tidak sampai seperti mereka yang ada di Baitullah ini, saudara. Dia adalah orang baik, orang benar, orang jujur, suka menolong, tetapi dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal dirinya, tidak kenal tempat bertemu dengan Tuhan di dalam hidupnya seketika sholat. Tetap mereka dalam kondisi baik, tapi apa? Dicabut jiwanya, ruhnya terpenjara di hati, maka dia terasa sakit. Nah itu. Makanya kata Nabi, hati-hati memandikannya, dia masih merasa sakit karena ada dalam tubuh tadi, di hati tadi, ruhnya. Seketika dibawa di tandu, di ringgo-ringgo, dia bilang, cepat bawa aku, cepat bawa aku. Seketika dikubur, dia mendengarkan suara terompah saudara-saudaranya. Maka dia ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dan dia bisa menjawabnya. Kemudian dia ditidurkan setelah dia menyaksikan Muhammad sebagai syahadahnya. Nah, seketika pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat. Mereka juga yang berkata, ya wailana mamba al-sana mimar kodina. Ada pada surah Yasin. Perhatikan itu. Celakalah kami. Siapakah yang membangun kami daripada tidur kami? Nah, inilah mereka ahli sorga, saudara. Merekanya tinggal dan singgah di sorga untuk selama-lamanya. Tidak di Baitullah. Nah, kita berharap kita adalah ahli Baitullah, bukan ahli sorga. Tetapi kalau tidak dapat ahli Baitullah, ahli sorga itu sudah hebat. Daripada ahli neraka. Nah, begitu, saudara. Tapi setiap Jumat, sekali sepekan, dalam hitungan Allah dan Rasul di tempat itu nantinya dia akan masuk ke Baitullah sebentar bertemu Allah Rasul, kemudian dia kembali lagi ke surganya. Inilah cerita Ridwan. Jadi iman dengan malaikat atau iman dengan Ridwan, ini ceritanya. Tapi kalau iman kepada malaikat, iman kepada Ridwan adalah keimanan kita kepada orang-orang yang memberikan kebahagiaan, orang-orang yang memberikan kenikmatan serta ketenangan pada kita. Nah, ini keterangannya di situ. Baik, kita masuk kepada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik artinya malaikat yang merajai. Dia adalah raja. Nah, kita kan sering menyebut nama dia itu dalam sholat. Malik Yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Raja di hari agama. Raja di hari-hari apapun. Beliau itu rajanya. Beliau itu rajanya. Artinya kembali kepada Muhammad juga. Kembali kepada Muhammad, saudara. Tapi jangan diartikan dia itu penguasa neraka, memasukkan kita ke neraka, kemudian menyiksa kita. Tidak begitu. Tidak begitu. Karena neraka dan siksaannya itu kita yang menjadikan. Kita yang menciptakan dengan laku kita. Makanya dia turun ke bumi ini, dia mengeluarkan kitab-kitab, dia menasihati supaya kita jangan melemparkan diri kita ke dalam neraka itu. Karena dia tidak suka kita masuk neraka. Nah, itu kalau kita lihat dalam Al-Quran ada kalimat yang berbunyi, itu pada surah Al-Baqarah ayat 195. 195. Bunyinya adalah, wala tulku biaidikum ila nahkumati. Itu. Jadi, dan janganlah kamu melemparkan dirimu dengan tanganmu sendiri ke lembah yang hina. Ke lembah yang menyiksa. Ke lembah yang menyesalkan kamu. Nah, jangan kamu melemparkan diri kamu dengan tanganmu sendiri. Ke lembah neraka itu. Jadi dia melarang. Jadi Malik yang melemparkan kita ke dalam neraka itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau Malik yang pertama adalah dia, tapi Malik yang kedua adalah kita. Kita lah yang melemparkan diri kita sendiri ke dalam neraka itu. Wala tulku biaidikum illa tahlukati. Janganlah kamu melemparkan diri kamu dengan tanganmu ke lembah yang hina, ke lembah yang duka, ke lembah yang sengsara, yaitu neraka. Dilarangnya loh. Jadi kalau kita katakan Allah dan Rasul itu melemparkan kita ke neraka, tidak benar. Allah dan Rasul itu mengazab, tidak benar. Yang melemparkan kita ke neraka itu adalah kita. Makanya dia melarang. Yang menyiksa kita itu adalah kita. Makanya dia kasihan dengan kita. Makanya dia turun. Kitab turun, menasihati. Dan dia turun pun tidak bermodal kecil. Sengsara dia. Ya, disakiti dia, dihina dia. Oleh siapa? Oleh kaumnya sendiri.
oleh umatnya sendiri, oleh orang-orang yang dia turuni sendiri, oleh dia yang dilahirkan oleh beliau sendiri. Nah, itulah kisahnya waktu lahir di Mekah sampai beliau wafat. Itu ceritanya dia. Demi keselamatan kita loh. Jangan pernah kita berpikir Allah itu dan Rasulnya menyiksa kita. Memangnya dia bahagia, kita tersiksa. Bahkan dia mengajarkan janganlah kita bahagia biar orang tersiksa. Prihatinlah kita, sedihlah kita. Tapi bahagialah kita biar orang bahagia. Kan itu yang diajarkan. Nah, begitu saudara. Maka di sini sebelum video ini saya tutup, saya pesankan kalimat takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Kalimat ini tolong dipahami, bukan dirubah. Ya, karena di kitab Quran ada kalimat itu. Takutlah kamu kepada Allah, ada pada Quran itu. Di hadis juga ada. Tidak boleh dirubah, nanti marah para ulama. Tapi pahami. Bagaimana pemahamannya? Allah tidak perlu ditakuti. Allah jangan ditakuti. Ngapain takut kepada Allah? Dia pengasih, dia penyayang, dia pencinta kita. Dia mengayomi kita, dia memberikan kita rezeki. Apa persoalan kita takut dengan dia? Tak boleh kita takut kepada Allah. Tetapi takutlah kita kepada diri kita sendiri yang melanggar perintah Allah. Yang melaksanakan larangan Allah. Itu yang kita takuti. Takutlah kita kepada Rasul seketika kita melanggar perintah Rasul dan melaksanakan larangan Rasul. Itu yang perlu kita takuti. Bukan Allahnya, bukan Rasulnya. Ngapain takut kepada Allah atau kepada Rasul? Karena dia tidak akan menyakiti, tidak akan menyiksa, tidak akan menyengsarakan kita. Itu naif kalau kita lakukan seperti itu, saudara. Tapi tidak apa-apa. Ini kan untuk pemahaman ini. Untuk kalimatnya silakan saja. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Tidak apa-apa. Untuk ungkapan tidak apa-apa. Tapi kita paham maknanya bukan begitu. Karena Allah tidak mungkin menyakitkan kita, menyengsarakan kita, menyusahkan kita, menerakakan kita. Tidak mungkin. Begitu juga Rasul. Itu saja saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang bisa saya sampaikan tentang iman dengan malaikat, yaitu rukun iman yang kedua. Insya Allah, jika umur panjang, badan sehat, kita bertemu lagi pada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab. Baik, demikian terima kasih. Saya tutup saja pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.